Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 22581031 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 2 dari Ibu Mulyani SPDI MPDI dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, yang pertama adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah derajat tertinggi dalam penerimaan suatu hadis. Hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum atau dalil. Kriterianya meliputi sanad bersambung, perawi adil, perawi dap, tidak syadz, dan tidak ada ilah. Kedua itu hadis hasan. Hadis hasan memiliki kualitas yang hampir setara dengan hadis sahih. Tingkat kekuatan hukumnya bisa dijadikan sandaran dalil yang kuat, namun ada sedikit perbedaan dalam kriteria perawinya. Pertama itu kriteria sama dengan sahih. Nah, sanad bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak ada syadz, dan tidak ada ilah. Kedua, perbedaan pada dap. Tingkat ketelitian atau hafalan perawi pada hadis hasan sedikit lebih rendah dibanding dengan perawi pada hadis sahih. Hadis ini. Kedua, perbedaan pada dap. Tingkat ketelitian atau hafalan pada perawi pada hadis hasan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perawi pada hadis sahih. Nah, hadis ini terbagi lagi menjadi hasan li dha'ifi dan hasan li ghairihi. Ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat hadis sahih atau hasan. Hadis ini derajatnya lemah dan biasanya tidak bisa dipakai sebagai landasan akidah atau hukum syarat yang pokok. Bentuk kelemahannya terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama itu sanad terputus. Nah, mata rantai periwatan yang hilang, misalnya itu seorang perawi tidak pernah bertemu langsung dengan gurunya. Kedua itu perawi cacat. Terdapat perawi yang kualitas hafalannya sangat buruk. Kedua adalah pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Yaitu pertama itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan tabaqat atau sanadnya. Jumlah perawi ini sangat banyak sehingga secara akal sehat mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Di sini menghasilkan keyakinan yang pasti atau ilmu qat'i atau akan kebenaran bersumber dari Nabi Muhammad. Nah, mutawatir lafzi. Nah, definisi yaitu hadis yang mutawatir baik secara redaksi kata, lafal maupun maknanya. Artinya, puluhan perawi di setiap generasi meriwayatkan hadis tersebut dengan susunan kalimat yang persis sama atau sangat mirip. Penjelasan di setiap tingkatan sanad dari zaman sahabat tabi'in dan hingga kualifikasi. Hadis ini ditransmisikan oleh kelompok besar perawi sebagian. Penjelasan sanad di setiap tingkatan sanad dari zaman sahabat tabi'in hingga kualifikasi. Hadis ini ditransmisikan oleh kelompok besar perawi atau sebagian ulama membatasi minimal 10, 20, atau 40 orang setiap generasi. Nah, dengan redaksi lafal yang seragam. Contohnya itu hadis tentang ancaman berbohong atas nama Nabi Muhammad. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempat duduk di neraka. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat dengan lafal yang sama. Yang kedua contohnya itu hadis maknawi, yaitu hadis yang mutawatir secara makna atau kandungan hukum, tetapi lafal redaksinya berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Contohnya hadis tentang Nabi SAW mengangkat tangan saat berdoa. Nah, ada puluhan hadis dengan lafal dan konteks berbeda atau saat minta hujan, saat khutbah, dan lain-lain. Tetapi semua sama-sama menunjukkan perbuatan mengangkat tangan. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Jumlah perawi pada salah satu atau beberapa tingkatan sanadnya tidak mencapai jumlah minimal mutawatir atau tidak disyaratkan harus berjumlah dengan sanad banyak. Nah, berdasarkan jumlah sanadnya itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis qorib. Yang ketiga, hadis qudsi.
Hadits qudsi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi, di mana maknanya berasal dari Allah, namun lafal atau redaksinya disusun oleh Rasulullah. Ini menjadikan berbeda dari Al-Quran yang lafal dan maknanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan hadis ini biasanya diawali dengan frasa di mana Nabi Muhammad menyadarkan perkataan langsung kepada Allah. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman atau Rasulullah SAW bersabda mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Contoh hadits qudsi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Contoh itu ketika Allah menetapkan penciptanya makhluk, dia menuliskan di dalam kitabnya yang berada di sisi arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan. Yang terakhir adalah nomor 4, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan yang terhenti pada generasi sahabat Nabi. Hukum kehujahannya terbagi menjadi kondisi, yaitu mauquf murni atau pendapat pribadi sahabat. Dia dapat dijadikan hujjah dalam urusan ibadah ataupun akidah menurut mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i. Kedua, itu mauquf yang memiliki hukum marfu atau marfu hukman, dapat dijadikan hujjah. Ini terjadi jika sahabat menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin berasal dari logika atau ijtihad pribadi. Selanjutnya adalah hadis maqtu atau disandarkan kepada tabi'in. Hadis maqtu adalah perkataan atau perbuatan yang terhenti pada generasi tabi'in atau generasi setelah sahabat atau generasi di bawahnya. Status hukumnya itu sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah. Status hukumnya itu sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum syariat meskipun sanad riwayatnya bersatu sahih atau terpercaya hingga ke tabi'in tersebut. Alasannya itu riwayat ini murni merupakan perkataan, fatwa atau ijtihad manusia biasa, bukan nabi yang tidak mendapatkan pengawasan wahyu langsung. Baik, itulah hasil video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.